di masjid ini ada satu ibadah yang tidak bisa didapat di luar masjid. Apa namanya? I'tikaf. Ibu baca Quran di rumah, tidak kata i'tikafnya. Ibu baca solawat di kantor, tidak kata i'tikafnya. Ibu puasa di rumah, tidak kata i'tikafnya. Ibu-ibu nonton video di HP di rumah, tidak kata nilai i'tikafnya. Tapi nonton video di HP di masjid, ada i'tikafnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mancing ikan dari dalam kolam. Nah, ini payanan wong puasa nih. Mancing ikan dari dalam kolam. Lah masak ditaruh di samping rendang. Yang tidak semangat jawab salam, saya doakan tidak pernah lunas dia punya hutang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kencangnya tuh soalnya banyaknya hutangnya tuh ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibina nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah wa alihi wassahabah amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sama-sama. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Yang kita banggakan bersama pimpinan kita PJ Wali Kota Lubuk Linggau, yaitu Kakanda kami Bapak Haji Trisko. Mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Beserta PJ Sekda, para asisten, kemudian juga hadir di sini mewakili Kapolres Kota Lubuk Linggau. Hadir juga di sini Bapak Haji Edi Saputra. Kemudian tamu kita yang datang mewakili warga Palestina, Syekhuna Al-Mukarram Muhammad Yusuf. Beliau ini ibu-ibu tinggal di Urdun, walaupun beliau bangsanya kenegaraannya adalah Palestina, tinggal di Urdun. Tadi hasil ngobrol saya dengan beliau masuk Urdun dari tahun 2000 kata beliau, dan beliau mengajar di Jamiah Al-Urduniyah. Nama ya Syekh Muhammad, di Jamiah Urduniyah. Beliau punya anaknya 4 ya. Kemudian tadi saya tanya, istri berapa? 1 kata dia. Alhamdulillah ya, tidak jadi saingannya Kak Trisko. Ya. Nah, jadi tadi kami tanya beliau, alhamdulillah beliau ke sini berdakwah, dan tadi dia bertanya dengan saya, dari mana saya belajar bahasa Arab, belajar tentang syariat agama Allah. Saya sebut saya belajar di Yaman, di kota Hadramut atau di provinsi Hadramut, tepatnya di kota Tarim, kota Aulia Allah, kota asalnya Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Lalu beliau mendoakan saya, barakallahu fik. Saya juga jawab barakallahu fik. Mudah berkah katanya. Nah, ibu-ibu semua yang dimuliakan oleh Allah, lahir di Linggau, tinggal di Linggau, di bawah bendera Indonesia. Walaupun kita bukan dari Palestina, Allah tidak membagi surga sesuai negara, tapi Allah membagi surga sesuai dengan keimanan dan ketakwaan. Walaupun bapak-bapak hidungnya tidak semancung beliau, walaupun raih bapak-bapak mungkin ada yang kurang simetris, tidak sesimetris mereka, tidak jadi masalah. Tadi saya kalau berdiri samping beliau agak pendek. Kalau bangsa surga itu sesuai dengan tinggi badan, tidak masuk gitu. Tidak masuk, apalagi Kak Trisko. Minta maaf aku ngucap Kak Trisko ya. Tidak masuk. Apalagi surga ditakar mana PNS mana honor. Nah, selesai gitu. Makanya alhamdulillah ibu-ibu, nak yang honor, yang PNS ya, nak yang jadi polisi atau tidak, surga tidak dibatasi oleh status dunia. Tadi waktu ada honorer yang nerimo,
Aku tadi lah ngomong dengan Kak Lutfi, aku honor juga. Ya, uji Kak Lutfi. Kaget honornya habis ini. Ya, kalau baca tambah yo. Baiklah ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah saya akan menyampaikan beberapa tausiah. Tampun itulah Kak Trisko, nak nyeramai wong puasa, wong lapar, wong ngantuk nih, nak dihidupi dulu. Tengok di belakang tuh ada yang lata tidur mangap. Jadi kadang-kadang payah nyeramai yang model main ini. Apalagi yang di belakang lah mikir, lah ramai jangan lama nih gua kami ini lagi mikir kapan buka, ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya mengajak dulu pertama untuk bersyukur. Bersyukur bukan cuma atas urusan dunia, tapi bersyukur juga atas urusan baik. Karena bukan apa-apa, Bapak-bapak, ibu-ibu yang terdorong hadir di sini itu karena satu kekuatan. Kekuatan inilah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, ditegaskan oleh Nabi adalah kekuatan iman. Kira-kira apa yang didapat dari masjid ini secara dunia? Tak kate yang didapat dari masjid ini di dunia, tak kate. Kalau bukan karena kekuatan iman, kalau bukan karena sesuatu yang ditunjukkan oleh iman, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini tidak akan mungkin datang. Kenapa ibu-ibu? Ini ada satu hadis Nabi, ya, ada satu hadis Nabi. Apa kata baginda Nabi? La mahlufu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah bersumpah, kata beliau. Apa kata baginda Nabi? Ma ata 'alal mu'minina syahrun, ma ata 'alal mu'minina syahrun khairum min Ramadan. Tidak akan datang satu bulan kecuali bulan ini menjadi bulan yang terbaik bagi siapa? Bagi orang yang beriman. Tapi ma ata 'alal mu'minina illa wa huwa syahrun syarrun min Ramadan. Ya, tidak ada akan datang kepada orang yang beriman bulan yang lebih buruk daripada bulan Ramadan. Bagi siapa? Alal munafikin, datang bagi orang yang munafik. Jadi ibu-ibu, orang-orang yang beriman itu kalau dia kedengaran akan datang bulan Ramadan, dia semangat. Alhamdulillah tarawih lagi, alhamdulillah buka lagi, alhamdulillah puasa lagi. Tapi kalau yang munafik datang Ramadan, ya Allah puasa lagi, ya Allah alang kenanggungnya tarawih lagi nih, berdeman lah nak masak sahur pula nih, mending kepala bulan Ramadan. Ada yang cak itu? Nah kata ya, alhamdulillah. Kalau yang di sini insya Allah tidak jauh beda. Ingat ibu-ibu, bapak-bapak semua di bulan Ramadan ini semuanya dihitung oleh Allah dengan kebaikan. Apalagi datang dalam majelis taklim seperti ini dan ada di dalam masjid. Ini mohon maaf, di masjid ini ada satu ibadah yang tidak bisa didapat di luar masjid. Apa namanya? I'tikaf. Ibu baca Quran di rumah, tidak kata i'tikafnya. Ibu baca solawat di kantor, tidak kata i'tikafnya. Ibu puasa di rumah, tidak kata i'tikafnya. Ibu-ibu nonton video di HP di rumah, tidak kata nilai i'tikafnya. Tapi nonton video di HP di masjid, ada i'tikafnya. Serius. Makanya baginda Nabi pernah ditanya, apa fadilah wong yang mu'takif? Apa kata baginda Nabi dalam satu riwayat, walaupun hadis ini didhaifkan oleh sebagian oleh ulama. Apa yang dimaksud, apa yang didapat oleh orang-orang yang beriktikaf? Al-mu'takifu wa yaqifu dzunuba. Orang yang iktikaf itu mencegah dosa. Tuh tengok, ibu-ibu yang duduk di sini mencegah dosa. Tuh, dak katik yang di sini ngatoi wong. Alhamdulillah, fokus. Walaupun tadi di belakang, honor bae yang dapat. Kami yang majlis taklim tidak. Tuh, aku menyampaikan baik Kak Trisko. Ini yang majlis taklim ini nak dapat pula. Setuju Bu? Bagi dua. Aku nanda tangannya. Kan mulai ribut dia Pak Trisko. Tuh. Yakin dzunub nih bapak-bapak duduk di masjid ini menahan dosa. Kenapa menahan dosa? Kalau di luar segala macam ditengok. Mulai yang dari naik motor celana pendek, ya Allah. Ya, segala macam.
Buktinya aku tadi nak ke sini tadi ibu-ibu ya, naik mobil. Oh, tenang hati. Pas nengok lewat ada ibu-ibu rambut keribu tak berkuncit pula belum mandi, laju nak ngato. Ya Allah, ibunya dia katik malu. Lah dosa. Tapi kalau di sini tadi nengok bapak-bapak duduk, ada yang wirid, ada yang lagi mikir, ya Allah lebaran belum ada duit. Siapa tadi yang ngomong jantung? Ini kameramen. Oh, pantaslah pas yang honor tegak, kameramen tegak pula. Oh, ya. Nih di sini mencegah dosa, yaqifudz dzunub, yamna'udz dzunub. Justru ibu-ibu di sini ada sebuah hadis Nabi. Apa kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Orang yang iktikaf di masjid ini apa? Ka'amilil hasanat, duduknya baik seperti orang melakukan banyak kebaikan. Tuh. Bahkan ada hadis, man i'takafa imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang beriktikaf dengan keikhlasan, ya, imanan, penuh dengan keimanan, Allah ampuni dosa-dosanya. Tuh bapak-bapak, dosa ada yang nengok aurat terbuka tadi, duduk langsung dihapus. Ya, jadi agak lama sedikit di masjid ini tidak jadi masalah. Nyender berpahala, kaki selonjor berpahala di masjid tuh. Tangan di dagu berpahala. Berpahala kalau duduk iktikaf ini. Hah? Coba tengok. Maka ibu-ibu, kita beruntung diajak duduk di masjid ini. Dulu Kak Trisko pengajian pernah ada di mana? Di gedung kesenian. Datik pahalanya duduk di gedung kesenian itu. Serius. Lah jauh, nanggung, isi amplop kecil pula. Ay laju nyinggung pahmi ini juga Trisko nih. Hah? Tak ada mahalo di sana, tapi duduk di sini. La ilaha illallah. Belum lagi ibu-ibu ada yang nengok tulisan bacaan, lam baca Al-Quran. Makanya ibu-ibu seneng-senenglah duduk di masjid. Ada satu hadis Nabi yang sahih. Apa kata baginda Nabi? Ahabbul biladi ilallah masajiduha. Tempat yang paling Allah cintai apa? Masjidnya. Nih, masjidnya. Wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Tempat yang paling tidak disukai oleh Allah apa? Tuh pasarnya. Tapi aku nak nanya, ibu-ibu, kira-kira banyaklah di masjid atau banyaklah di pasar? Siapa yang ke sana? Nah, mulai kan? Aku. Nah, itu dia. Ya, tempat yang paling dicintai di masjidnya, dengar salawat dan segala macamnya. Nah, maka ibu-ibu, ini kita syukuri. Mudah-mudahan ini jadi ibadah buat kita galo. Yang berikutnya, ini nasihat buat saya dan pribadi kita semua. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada sebuah nasihat ulama. Al-lisan, lidah ini jirmuhu shaghir, bentuknya kecil. Wa ismuhu kabir, tapi dosanya besar. Oh, ini nasihatnya. Al-lisanu jirmuhu shaghir, yang namanya lidah itu bentuknya kecil, tapi dosanya besar. Mak mana tak besar? Belum ngomong, baru nyebek, baru nyakiti hati wong. Apalagi kalau ngomong. Dan manusia ini berapa banyak yang kata baginda Nabi masuk neraka gara-gara lidah. Ada Sayyidina Mu'adz bertanya kepada Rasulullah ketika Rasulullah ngasih nasihat, kuffa an hadza. Nabi mengeluarkan lidahnya, lalu Nabi berkata, kuffa an hadza, jaga ini, kata beliau. Lalu Sayyidina Mu'adz bertanya, ya Nabi Allah, inna lamu'akhaduna bima natakallamu bihi. Apakah kita ini akan dihisab, akan dihitung oleh Allah apa yang kita keluarkan dari omongan kita? Apa jawab baginda Nabi? Sakulatka ummuka, celakalah ibumu wahai Mu'adz. Kenapa kata baginda Nabi? Coba tengok berapa orang yang nanti di neraka tersongkur wajahnya, tersongkur mulutnya, cungurnya, manakhiruhum, cungurnya tersungkur karena hanya gara-gara hasil daripada lidah. Bu, saya nak nanya,
Pernah banyak tak di sini yang pernah sakit hati gara-gara lidah? Oh, yang ngomong pernah tuh lah seringnya, lah sering tersakiti dan sering juga menyakiti. Ya, kalau bapak-bapak nih dia tidak main lidah, main tabok. Nih, hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu, ini lidah nih berapa banyak? Gara-gara lidah kita ini, wong-wong kita ini termasuk saya ini, bisa jadi ini masuk neraka gara-gara apa? Lidah. Banyak dosa lidah nih. Mudi masuk neraka, riba masuk neraka, nyaci wong masuk neraka. Maka ibu-ibu, di dalam kitab Al-Jawahirul Lu'lu'iyah yang saya bawa, kita itu harus perhatikan omongan kita. Omongan yang keluar dari mulut kita ini ada 4. Ada berapa, Pak? Ada 4. Yang pertama, dararun mahbud, yang keluar isinya dosa galo. Ini caci maki, riba, bohong. Yang kedua, dararun wa manfaah, ada bahayanya, ada manfaatnya. Ibu-ibu yang galak nasihati lakinya, bahayanya ada, manfaatnya ada. Payo kamu tuh jadi laki itu. Nah, padahal ada manfaatnya, tapi itu bahayanya banyak. Ibu-ibu contoh nih, ya, ngomongi kawan kita, kau nih alang ke aneh warna baju kau nih, bahaya tuh. Dia lah nyawak dalam hati, kena aku lah, aku nak pakai baju apa? Padahal ada manfaatnya. Apa isinya? Supaya dia tuh milih warna yang tepat. Makanya ibu-ibu dan jangan nak komen galau. Terserahlah wo. Nak bajunya kuning, nak bajunya hijau, nak kacamatanya bulat, nak kacanya peta. Ini kadang-kadang ada nih bapak-bapak, ibu-ibu nih komen, awak cantik, kacamatanya peta. Ada boleh. Ada yang cakap itu. Apalah balik uangnya? Oh, lah balik, alhamdulillah, Pak, tidak tersinggung dia. Nak di komen galau. Nengok sepatunya, ngapa sepatu tuh ujungnya loncip nih? Memang kadang-kadang omongan dia ini ada manfaatnya, tapi bahayanya lebih besar. Yang ketiga, la darara wala manfaata. Omongannya ini tidak katik bahaya, tidak katik manfaat. Apa isi omongan ini? Cerita tentang film. Tidak bahayanya, tidak manfaatnya. Woi, film itu bagus dan aku sampai nangis-nangis. Kau nangis dah? Kira-kira manfaatnya apa ngomong film ini? Kati manfaatnya, betul Pak? Kati manfaatnya. Untuk 3 ini kata Nabi lebih baik diam. Omongan bahaya bakal nyaci wong, diam. Omongan bahaya ada manfaatnya, lebih baik diam. Omongan dak katik bahaya, dak katik manfaatnya, lebih baik diam. Kenapa? Tadi Ustaz, dak katik bahaya, dak katik manfaatnya. Apa? Tadyi'ul liz-zaman, buang-buang waktu. Makanya ibu-ibu lebih baik, lebih banyak isinya omongan ini hal-hal yang baik. Omongan yang bagus-bagus nih mumpung puasa. Nak ngomong mulut kita busuk. Ya. Ustaz, tapi ada hadis Nabi katanya mulut wong puasa itu lebih wangi daripada misik. Dengerin hadisnya dulu, jangan asal nerjemah. La khalufu fammis shaimi atyabu indallahi minal miski. Mulut orang yang berpuasa itu busuknya lebih indah, lebih wangi di sisi Allah daripada minyak misik. Ingat, di sisi Allah, bukan di sisi kawan kamu. Kalau di sisi kawan kamu tetap busuk, ya busuk. Makanya ini kadang-kadang duduk ngomong-ngomong payo ditutup dikit. Ini dah, kau tahu dah, laki aku tadi, ya Allah, ceritanya lah busuk, mulut lah bau pula. Ya. Jadi hati-hati. Maka yang harum itu di sisi Allah. Maka ibu-ibu jangan khawatir mulut busuk. Kenapa? Bagi Allah wangi. Makanya wong yang puasa tuh lebih banyak dia. Kenapa? Aku tak galak ngomong, takut gak bau aku nyakiti wong. Kalau nak ngomong ditutup sedikit-sedikit, pelan-pelan. Cak ini dah. Allah.
laisiannya caci maki, ngatoi wong, busuk pula. Tapi kadang-kadang yang mulut busuk ini kadang-kadang tidak sadar diri. Kalau dia ngomong, mulut kau busuk. Nah, mulai masuk yang pertama, doror, laju belago. Ibu yang sebelah ngomong, emang kau tidak busuk pula? Lengkap. Tapi yang galak ribut main ini bukan ibu-ibu yang di pengajian sini, bukan. Kalau yang di pengajian sini insya Allah lebih parah. Nah, baru yang keempat, obrolan yang harus keluar dari mulut kita ini namanya an-naf'ul mahdu. Isinya lebih banyak yang manfaat. Tadi saya ajak baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Capek la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah, sama-sama. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Capek itu sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Capek itu baca Quran. Capek baca Quran, cari yang bermanfaat. Maka ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, fahmi ngajak. Galau-galau kita ini yang dijago dari diri kita, mulai dari latihan puasanya apa? Mulut kita, lidah kita. Kenapa? Bentuknya kecil tapi dosanya banyak. Ada hadis Nabi berkata, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah, ngomonglah yang baik. Kalau dak kate yang baik nak diomong, diam. Nah, ibu-ibu, ini ada nasihat Sayyidina Luqman kepada anaknya. Apa kata Sayyidina Luqman? Lau kanal kalamu min fiddatin. Kalau omongan kau mengandung mutiara atau mengandung perak, indah omongannya. Lakana somtu min dhahabin. Maka pasti yang namanya diam itu lebih mahal daripada emas. Makanya bapak ibu-ibu, laki kamu waktu diajak ngomong baju lebaran, dia Kak, baju lebaran belum beli. Kak, gelang ni lalamu. Kak, hordeng ni caknya lah kotor nian. Mobil ni lah 10 tahun belum ganti. Ngapo? Gara-gara dengar ceramah ini. Apa kata dia? Diam lebih bagus daripada hordeng, daripada baju baru, daripada gelang. Kenapa? Diam lebih mahal daripada emas. Jadi ibu-ibu wajar kalau suami kita tuh cuek. Nak lebaran, lebaran lah. Nak idak lah. Kenapa? Bagi dia tidak banyak omong, lebih mahal daripada emas. Ibu-ibu nak milih yang mana? Yang mutiara, yang perak tadi apa yang emas? Berarti cocok nyuruh laki kamu diam kan? Oke, setuju. Nah, Pak, dengarlah dewek. Jadi kalau dia nak minta beli baju, tidak usah jawab. Baju baru, Mak. Ya. Nah, nasihat yang berikutnya dari Imam Ibnul Mubarak. Apa kata Imam Ibnul Mubarak? Lau kanal kalamu fi ta'atillah. Itu syarahnya ini. Kalaulah ngomong itu dalam taat kepada Allah min fiddatin, nilainya sama dengan nilai perak, lakana samtu an maksiyatillahi min zahabin. Maksudnya kalau ngomong dalam taat baik itu nilainya fiddah, maka kita harus diam urusan maksiat. Maksudnya gitu, bukan gara-gara baju baru tadi, bukan gara-gara istri nak ngomong emas tadi, bukan. Kalaulah baca Quran harganya lebih mahal dari perak, kalaulah wirid harganya lebih mahal daripada perak, mulut yang tidak ngomong kotor, mulut yang tidak ngomong dosa, mulut yang tidak ngomong hal-hal yang tidak disukai Allah, lebih mahal daripada emas. Itu nasihat maksudnya tadi itu. Bukan berarti diam. Ini kadang-kadang ada yang kentut, tidak bersuara. Wong bertanya kalau siapa kentut? Siapa kentut? Pas lagi luar,
Aku tadi kentut. Ngaku kau tidak ngaku? Diam adalah emas. Kentut kau itu yang bikin ribut, ya. Jadi diam adalah emas. Ngapo? Kalau aku ngaku di situ lokak ditokoi kamu rame-rame. Ini aku lebih baik ngaku sama kau dewean. Kenapa? Aku tahu kau juga kentut. Jadi masalah. Nah, jadi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya, sebagai hadis penutup pertemuan saya ini, ada sebuah hadis yang betapa puasa ini jangan dirusak dengan lidah kita, jangan dirusak dengan mulut kita, yang kadang-kadang mulut kita ini tidak katik kontrolnya, tidak katik kendalinya. Kapanlah ngomong kemercepet nggut huruf A sampai Z harus ada, ya. Kapan huruf Z belum tersebut, mencari rangkaian-rangkaian kata. Apa kata baginda Nabi sebagai hadis menjelang penutup ceramah saya ini? Asyamu junnatun minan nar. Puasa itu pencegah dari api neraka. Malam yukhriqha. Selagi tidak dibolongi dengan apa? Bikadzibin wala ghibatin. Selagi tidak dibolongi, dirusak dengan apa? Kebohongan kita dan ghibah kita. Maka ibu-ibu, aku ngajak tahu be, kita tidak usahlah nak gibai wong, cak kita ni wong paling padek baik, ya. Kita ni tidak usahlah nak benci wong, cak wong tu agam galau dengan kita. Ini kadang-kadang kita nyetil dengan kawan kita. Tengok tu, aku agak jijik nengok dia tu, luat nian, ngapo lah dia tu cak itu. Yang kamu ketil itu dalam hatinya ngomong, aku juga luat dengan kau, cuma aku tidak ngomong. Jadi kita jangan cak wong lain tuh agam galau. Jangan-jangan yang kamu ketil, kamu ajak ngomong untuk jelekkan wong, dia lah berapa tahun jijik nengok kamu. Cuma dia wongnya berakhlak, tidak ngomong. Kamu nak buruk akhlaknya, dia tidak banyak celoteh dalam hatinya. Jangan dikira ini dak kita ni hidup cak paling padek dewe, cak paling dak katik aib dewe. Jadi berhentilah ngomong aib dewe. Tu baliman syaghalahu an aib wong lain. Tu baliman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntunglah wong yang sibuk ngomongi dosonya dewe daripada dosa wong lain. Nah, barangkali Kak Lutfi, Kak Trisko, inilah ceramahku tadi dipesan ke Ansori sampai azan Jumat. Caca malang kenanggung bu, kamu duduk baik, aku ni banyu lah kering mulut ni, ndak katik banyu minum pula. Jadilah ya, apalagi nyeramai wong lagi puasa ini, yang dipikir dia beduk maghrib itulah, ndak katik yang lain. Barangkali ini be yang dapat saya sampaikan khusus untuk bapak-bapak dan juga ibu-ibu. Kalau seandainya ada kata-kata yang keliru, ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau tunjuk 15 menit untuk beliau ngomong, boleh tak? Doa be? Oke, ya udah. Ya, siap. Baik, untuk memimpin doa kita minta kesediaan Syekh Muhammad Yusuf. Ya Syekh, Raisuna yatlubukum li qiraatid du'a. Ya, aku terjemah dulu. Li ikhtitamil majlis. Tamam? Li'annaha ba'da du'a ala tul haula yang sorifun li ajli salatil jum'ah. Nah, ya.